lihat ini udah umum ya. Saya lihat kalau artis menggunakan narkoba, entah jenis ganja, entah jenis-jenis apa, selalu saja alasan-alasannya klasik. Tidak bisa tidur, kurang, ya artinya untuk semacam semacam dapat apa saya bilang. Jadi kalau dia lelah dengan menggunakan narkoba, berarti dia punya keberanian, punya kekuatan, punya power. Itu saya pikir nggak benar gitu. Itu namanya sudah menyalahgunakan, ya sudah melanggar undang-undang narkoba. Nah, jadi tidak boleh alasan-alasan yang seperti itu dipakai untuk menggunakan narkoba, ya. Kecuali memang sudah kecanduan. Nah, itu mungkin lain ceritanya ya. Tapi kalau baru coba-coba dengan alasan tidak bisa tidur, ya tetaplah artinya terjerat undang-undang narkoba. Ya itu harus diproses hukum. Dan saya sebagai praktisi hukum mengingatkan supaya jangan alasan-alasan memakai narkoba itu alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Jadi Rizky ya harus menerima itu, sekalipun dari timbangan itu cuma 1 gram. Tapi biar bagaimanapun sudah melanggar undang-undang narkoba. Ini orang banyak selebriti yang begitu alasan karena memang tadi tidak bisa tidur, ingin juga dapat tenaga, apa inspirasi, apa segala macam, dia menggunakan narkoba. Itu kan terlalu klasik ya, terlalu sering gitu. Nah, makanya jangan coba-coba gitu. Dan yang sudah pernah pun, kalau yang sudah kecanduan memang harus direhabilitasi. Ketika kita melihat kadarnya, pemakaiannya seperti apa, dosisnya seperti apa, itu mungkin bisa nanti mengajukan kepada kepolisian ataupun kejaksaan atau pengadilan untuk minta direhabilitasi. Tapi proses hukum harus berjalan. Jadi nanti yang menentukan itu adalah pengadilan. Apakah yang bersangkutan saudara Rizky ini direhabilitasi atau memang dia harus menjalani hukuman. Jadi kan ada juga pengguna, ada juga pengedar, ada juga bandar. Ini kan ada klarifikasi, ada klasifikasinya semua gitu. Nah, inilah yang harus diklarifikasi kepada kepolisian supaya Rizky memang baru coba-coba, ya mungkin nanti ada pertimbangan lain dari penyidik ya. Tetapi kalau memang itu dipakai alasan tidak bisa tidur dan berulang-ulang, saya pikir ini harus dijerat supaya memang pada jerat ya. Jadi banyak pemakai tidak pernah jerah karena selalu direhabilitasi. Selesai rehabilitasi terus aja menggunakan itu. Kita kan lihat tuh yang lalu-lalu siapa itu yang sudah direhabilitasi akhirnya menggunakan lagi. Nah, itu harus dibuat jerah. Jangan, kan masih banyak suplemen-suplemen yang bisa menyehatkan kita, memberi kekuatan, memberikan kemampuan kita untuk kita misalnya bekerja seperti apa, syuting seperti apa, atau seperti apalah. Artinya jangan itu narkoba digunakan untuk kepentingan dengan alasan itu tadi, untuk syuting, untuk stamina, untuk karena tidak bisa tidur. Nah, itu yang mesti dihindarkan supaya memang kita tidak dijerat dengan undang-undang narkoba. Jadi itulah yang harus memang para artis ini sadar ya harus menghindar dari penggunaan narkoba. Banyak suplemen yang membuat kita punya power, kita punya kesehatan, kita punya kemampuan dan menambah energi kita. Jadi tidak melulu narkoba, karena di Indonesia ganja itu belum seperti di Amerika atau di negara Amerika Latin lainnya, itu sudah disahkan boleh digunakan dalam kadar tertentu, ya kadar tertentu. Kalau di Indonesia enggak, entah di bawah 1 gram pun
Kalau sudah menggunakan harus dijerat. Dan itulah yang membuat supaya semua jera, artis kah atau pekerja kah atau siapapun pejabat tidak boleh menggunakan ganja sebagai suplemennya. Masih banyak vitamin lain.